Untuk sebelumnya, selamat sore Pak Syoko, selamat sore Mas Didi, selamat sore Bu Evi, dan teman-teman remaja semua, serta teman-teman pengurus. Selamat sore. Selamat sore Mbak Yas. Oke, mungkin sore semuanya. Sore. Pertama-tama aku mau absen dulu nih, tapi tolong dijawab ya teman-teman, terserah mau jawabnya on cam aja atau bersuara atau dengan reaction yang ada di sini kan macam-macam ya. Oke, mungkin aku absen beberapa aja ya. Filipi, halo Filipi. Oke, mungkin yang lain dulu. Ada Anya. Hadir. Oke, terima kasih Anya. Kaila Musa. Halo Kaila Musa. Halo Kaila. Oke, mungkin nggak apa-apa kalau memang teman-teman masih malu untuk on cam atau bersuara, nggak masalah. Yang penting teman-teman tetap stay di depan HP, di depan laptop teman-teman ya untuk kita. Nah, ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setioko yang dengan tema beriman di tengah badai. Aku berharap teman-teman semua di sini selalu sehat dan selalu ceria walaupun keadaan masih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, mari sama-sama dengan penuh sukacita kita menyanyikan Datanglah Kebaiknya. Panas mas. Marilah kebaktian remaja pada sore hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Pak Syoko untuk berkatnya. Teman-teman masih dengan kondisi yang seperti ini, masih dengan keadaan COVID-19 yang belum juga selesai, kita dituntut untuk tidak
terus-menerus bersedih, kita harus tetap berpengharapan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bagi kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan juga selalu mengasihi kita. Untuk itu Tuhan sudah baik bagi kita. Kita juga harus patut bersyukur selalu kepada Tuhan. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Oke, saat ini kita memasuki, teman-teman masih bisa dengar suaraku ya? Masih. Oke. Masih. Masih Mbak Yas. Baik, terima kasih. Untuk saat ini kita masuk di dalam Ini putus-putus Mbak Yas. pengakuan. Oke. Entah kita menyakiti hati orang lain atau tanpa sengaja kita membuat luka untuk orang lain. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa sejenak secara pribadi, mengaku kesalahan kita selama ini. Hal-hal kecil apapun kita bawa dalam doa di dalam Tuhan. Mari saya memberi kesempatan teman-teman untuk berdoa. Untuk pengakuan dosa, mari kita sama-sama menyatakan hati, kita nyanyikan Kaulah Harapan. Tanpa
Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sedioko. Dipersilakan. Oke, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah yang mengasihi kehidupan kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh bertemu, bersekutu bersama dengan remaja GKJ Semarang Barat. Ini adalah satu berkat anugerah yang sungguh luar biasa. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merasakan pemberitaan firman-Mu. Dan tentu kami juga mohon ampun untuk segala kekurangan kami sepanjang kami menjalani hidup sebagai remaja gereja. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima pada kesempatan sore ini benar-benar menjadi kekuatan, menjadi petunjuk hidup baru bagi kami, supaya apa yang kami jalani dalam hidup ini kami hayati sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu yang nanti akan membaca dan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Semuanya seluruh doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman remaja yang kasih Tuhan, temanya adalah beriman di tengah badai. Ya, jadi kalau kita sekarang ini sudah ada background-nya berada di tepi pantai gitu ya, atau bahkan kita berada di tengah-tengah lautan gitu ya. Nah, Pak Sedioko sudah memberikan sebuah judul ini ditayangkan, beriman di tengah badai. Ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dulu, teman-teman. Dari Yohanes 6, ya Yohanes 6 ayatnya 16 sampai ayat yang ke-21, ya. Jadi bacaan hari ini sesuai bacaan leksionare Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 21, ayat 1 sampai dengan ayat 15 sudah dikutbahkan Pak Pendeta Didik tadi di gereja, ya. Saya melanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21 yang demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Setelah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Yang berbahagia adalah kita semua, para remaja yang dikasih Tuhan, yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, ini ayat yang sudah kita baca sore ini. Nah, teman-teman saya ajak sekarang ini untuk melihat sebuah peta. Ya. Jadi kalau di TV ada namanya siapa? Dora ya. Masih suka nonton Dora? Ya, berhasil.
sebelum berhasil lihat petanya dulu, ya. Nah, ini petanya, teman-teman. Jadi pertama, ketika bersama Yesus, ya, murid-murid ada di Tiberias di sini, ya, di sini. Ya, ada di sini. Lalu sore malam itu para murid itu naik perahu, ya, yang kuning ini menuju ke Kapernaum. Ya, di sini Kapernaum. Kalau melewati darat cukup lama jalannya, berbukit-bukit dan padang gurun. Tetapi ketika melewati Danau Galilea atau Laut Galilea, jadi walaupun ini kecil tetapi orang sering menyebutnya sebagai laut, ya, atau danau, ya. Ya. Jadi naik perahu dari sini, dari titik Tiberias ini menuju kuning terus sampai ke Kapernaum. Ini posisinya seperti itu. Ya. Dan ini juga ada aliran sungai kecil, ya. Nah. Jadi ini posisinya malam hari menyeberangi danau atau laut dari Tiberias menuju ke Kapernaum. Ini gambarnya, petanya seperti itu. Nah, kalau Dora untuk menuju Kapernaum kan lihat peta dulu bagaimana lah. Sekarang teman-teman remaja kita lihat petanya jelas. Tiberias di sini, titik ini, kita menuju ke Kapernaum di sini naik perahu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, temanya beriman di tengah badai. Nah, kalau ada pertanyaan, beriman itu apa toh? Atau iman itu apa? Nah, kira-kira para remaja itu menjawabnya apa ya? Iman itu apa ya, Pak ya? Iman apa ya? Iman ya. Iman teman saya, Pak. Oh, itu kan nama orang. Iman, ya, kalau diartikan itu perasaan kita, sikap kita yang mau menerima, mengiyakan, atau perasaan atau sikap berserah, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Jadi beriman kita, kalau kita beriman di Tuhan Yesus, berarti kan pokoknya kula pitados Gusti dumateng paduka. Saya percaya pada Tuhan Yesus. Ya, besok pagi saya mau sekolah, saya percaya Tuhan menolong, memberkati. Artinya apa? Ada perasaan, sikap berserah ini tadi. Itu beriman. Ya. Nah, kalau kita sudah beriman pada Tuhan Yesus, itu beriman. Dan sekarang bagaimana tengah badai? Nanti Pak Sdeko akan menjelaskan, ya. Dan sekarang kalau kita sudah beriman itu, tadi punya perasaan, sikap berserah, minta tolong, pokoknya 100% pitados Gusti, percaya pada Tuhan Yesus. Nah, ternyata beriman itu, kalau kita lihat di kehidupan kita, ternyata bermacam-macam, teman-teman. Misalnya begini, iman itu berakar dalam Kristus. Nah, apa yang terjadi? Imannya kuat, imannya tangguh, dan bisa bertumbuh. Masih ingat toh, ada orang menyebar benih di jalan, di bebatuan, di tanah yang subur. Nah, ketika iman kita di tanah yang subur, berarti iman kita akan kuat, tangguh, dan kita akan bisa bertumbuh, bahkan bisa berbuah. Ya. Satunya apa, Pak? Satunya adalah iman di atas pasir. Ingat ya, ada orang mendirikan bangunan, mendirikan fondasi, mendirikan rumah di atas pasir. Dan di atas batu karang. Nah, kalau di atas pasir, teman-teman sering ke pantai toh, ya. Jadi di belakang kita itu ada laut, ada pantainya, ada sering main apa ya, membuat lubang gitu ya, membuat pasirnya dibuat tinggi kayak gunung gitu ya. Tetapi ketika ada airnya itu mengenai pasir itu, ya, maka pasir akan menjadi rata lagi. Imannya berakar tetapi tidak kuat, mudah longsor, mudah hangus, mudah tergerus, bahkan keropos. Nah, ini iman. Nah, kira-kira teman-teman remaja ada di mana?
Iman yang berakar dalam Kristus atau iman yang di atas pasir ini? Ya, nggak usah dijawab, jawab sendiri-sendiri ya. Yes, ya. Di sini di mana? Aku di sini Pak Suko. Ya, kenapa? Nah, nanti jawabannya di belakang ya. Aku di sini Pak Suko. Jangan takut, nanti jawabannya di belakang. Nah, ini jenisnya. Nah, kalau digambar, ya Pak Joko punya gambar begini. Nah, jadi gambarnya begini, kayak ini dibuat apa namanya? Pak Joko gambar di buku tulis ya. Ini dia apa namanya? Dibuat diagram gitu ya. Imannya pertama begini, naik, semakin percaya, semakin baca Alkitab, hafal Alkitab. Tapi suatu saat malas baca Alkitab, lupa sama Alkitab, lupa berdoa, dan akhirnya naik lagi. Atau bisa juga, ya, bisa kita berada di sini, di garis ini, garis buku tulis ini ya. Kita rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Tahu-tahu apa? Males, enggak mau baca firman Tuhan, enggak mau berdoa. Tapi suatu saat diingatkan sama bapak ibunya, ayo baca firman Tuhan, ayo berdoa, mulai naik lagi. Dan akhirnya apa? Nah, kita berada di posisi tinggi. Imannya kenceng. Aku tidak takut. Aku berani. Ke sekolah minggu berani. Remaja berani. Ya. Dulu sekolah minggu berani. Sekarang remaja berani. Pakai Zoom berani. Wong nggak kelihatan kok. Berani ngomong gitu ya. Nanti kalau ditanya Mbak Iyas, berani jawab ya. Berani di sini ya. Seperti itu. Kan nggak kelihatan Pak Siko. Iya. Berani, buka aja audionya tadi selamat sore gitu, berani di sini ya. Aku baca firman Tuhan, sering berdoa di sini. Nah, tapi bisa juga teman-teman remaja kembali lagi, turun lagi imannya. Kenapa? Kenapa? Ya tadi marah sama orang tua, marah sama adiknya, turun nggak baca firman Tuhan dan seterusnya. Nah, kalau diteruskan teman-teman remaja, kita diajak untuk ini. Apapun yang terjadi, kondisi kita apa yang terjadi, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Kita beriman kepada Tuhan Yesus keadaan apapun juga, supaya iman kita bisa naik terus seperti itu, ya. Sehingga ketika ditanya sama Tuhan Yesus seperti ini, pernah lihat ya, ada filmnya, kartunnya ya, ya suruh memikul salib ini, ya. Teman-teman pernah lihat toh videonya, nanti bisa dilihat di Google ya. Nah ini, tapi ini tidak diputar Pak Joko nih, enggak nih ya. Suruh ini nanti salibnya dipotong lah segala macam ya. Jadi supaya iman kita tetap naik tadi, di badai apapun tetap naik, kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Oke. Kita kembali ke bacaan. Jadi bacaan kita hari ini sebenarnya ayat 1 sampai ayat 21. Tetapi ya ayat 1 sampai 15 dulu tadi pagi sudah disampaikan dalam ibadah oleh Pak Pendeta Didik. Banyak orang mengikuti Yesus, ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Anak-anak, perempuan itu belum dihitung, ya. Respon pada waktu itu apa? Tadi pagi Pak Didik bilang apa? Filipus misalnya, lokal wisdom lihat seperti itu. Ini udah sore, banyak orang bawa bekal ya. Ini kalau bekalnya dikumpulkan bisa. Tapi satu lagi siapa namanya? Andreas. Dihitung. Wah, ini tidak cukup untuk beli makan. Kita tidak bisa, tidak ada orang yang jualan. Ya. Matematikanya dihitung, rumusnya dihitung ya. Pakai akal budi. Ya. Tidak percaya, tapi akal budi dipakai. Dihitung-hitung seperti itu. Nah, itu yang tadi pagi dikhotbahkan Pak Didik dalam satu rangkaian bacaan hari ini. Nah, sore ini teman-teman kita akan bicara membahas tentang bagaimana tentang badai itu. Bagaimana ketika badai itu melanda ya, para murid pada waktu itu. Kita bisa bayangkan ya, coba bayangkan itu ya. Badainya seperti itu, airnya ya. Ya, siapa yang pernah naik perahu di tengah lautan? Di Marina, siapa yang pernah Marina itu ya? Naik perahu di tengah itu ombak gitu, wah gitu ya. Pak Joko rawani wes. Rawani ya. Nah, apalagi ada ombak seperti ini ya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Ya, kita lihat
pengalaman apa yang dialami para murid pada waktu itu. Oke. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21, teman-teman. Kita lihat para murid pada waktu itu. Ada apa dengan para murid Yesus? Murid Yesus pada waktu itu bersama-sama Yesus berada di sebuah tempat, ya kalau tadi dikata di Tiberias, ya Yesus menghindari banyak orang, ingin apa? Tuhan Yesus ingin menyepi, berada dalam kesunyian, ingin menenangkan diri, lalu ingin berdoa. Itu oleh Yesus. Tetapi murid-muridnya apa yang terjadi, teman-teman? Murid-muridnya nggak sabar. Murid-muridnya nggak sabar, ya. Murid-muridnya nggak sabar. Lalu apa yang terjadi? Ini tidak sabar menunggu Yesus turun dari gunung itu. Dan apa yang terjadi? Karena tidak sabar menunggu Yesus yang turun di gunung itu, wah capek itu ya. Yesus kan berdoa ya. Lalu kan tidak sabar tadi apa? Ya orang nggak sabar itu kan, wes balik. Akhirnya apa? Murid-murid kembali ke Kapernaum, menyeberang danau tadi. Nah, ketika menyeberang itu ada pengalaman para murid. Ya. Para murid yang menyeberang tadi, naik perahu tadi punya pengalaman. Ketika naik perahu menyeberang itu di malam hari. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat ada dua hal. Ya. Yang pertama apa? Ini tadi teman-teman, nggak sabar, pasti dalam nggak sabar itu hatinya kan nggak tenang, nggak tentram. Mesti apa? Apakah capek ngurusi orang banyak? Ya toh? Ketika Tuhan Yesus dimanapun kemanapun, banyak orang datang mengerumuni Yesus. Bisa juga para murid capek ngurusi orang banyak itu. Apalagi nunggu Yesus, menunggukan sesuatu yang susah, yang berat ya. Nah, apakah murid-muridnya juga capek ngurusi orang banyak tadi? Bisa jadi. Karena capek tadi dia nyebrang ke supaya balik ke Kapernaum. Bisa jadi seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika semua berada di perahu itu? Ada badai yang menerjang, ada badai yang menghantam. Tadi di depan Pak Sudoko memberikan sebuah gambar ya tentang bagaimana berada di danau itu, di laut itu. Ada ombak seperti itu. Ketika para murid berada di atas perahu pada malam hari itu, ternyata Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka. Perahu yang mereka tumpangi tidak ada Yesus. Wah, tambah menakutkan. Nah, kira-kira apa, teman-teman remaja? Ketika Yesus tidak di situ. Cuma di Alkitab ini dalam bacaan kita tidak dijelaskan bagaimana kondisinya, situasinya ketika badai itu terjadi dan Tuhan Yesus tidak ada di situ. Kalau di bacaan lain kan Yesus tidur di buritan, di bacaan ini tidak diceritakan, Yesus tidak di situ. Suasana hatinya para murid juga tidak diceritakan. Kita bisa bayangkan saat badai itu. Ternyata ketika badai itu menerjang, para murid membutuhkan Yesus. Kenapa membutuhkan? Supaya bisa selamat, hatinya tenang, hatinya tentram. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau begitu, tindakan Yesus apa, teman-teman? Nah, ini tadi pagi, khotbah tadi pagi ya. Ya, oke. Tadi pagi udah sampai Pak Didik ya, seperti itu. Nah, sekarang tindakan Yesus apa? Ini. Ketika badai terjadi menerpa perahu mereka, Yesus mendatangi para murid itu. Yesus berjalan, ya, berjalan. Ya. Tadi juga dikatakan dalam bacaan bahwa
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Apa yang terjadi? Ketika badai itu terjadi, Yesus tidak di situ, dan ternyata Yesus baru menuju ke perahu itu. Bahkan berjalan di atas air. Bagaimana perasaan murid pada waktu itu? Apa tanggapan murid pada waktu itu? Teman-teman bisa melihat dari bacaan tadi. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dikira hantu. Kok bisa, Pak? Ya bisa wae, kan malam hari toh. Ya Tuhan Yesus sering pakai baju putih toh. Malam hari jalan gitu. Apa yang terjadi? Ya koyo hantu, mesti wedi, ya, takut. Badainya, anginnya, airnya, ya. Yesus datang berjalan di atas air, pasti takut dan dikira hantu. Apa berhenti di situ tindakan Yesus? Enggak. Yesus berkata kepada para murid yang ada di perahu, aku ini jangan takut. Harapannya apa? Murid-murid ingat bahwa Yesus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sebelum ini Yesus sudah bisa mengucap syukur dengan memberikan ini 5 roti punya anak kecil tadi, 2 ikan, dibagikan mengucap syukur pada banyak orang. Ada berapa? 5.000 orang. Ya toh? Jangan takut. Harapannya murid-murid ingat, oh nek Yesus sudah ada, berarti hatiku ayem. Akhirnya apa teman-teman? Murid-murid lega, ada Yesus. Matur nuwun Gusti, ada Yesus. Sekarang hatiku ayem, tenang. Ya, seperti itu. Dan apa lagi? Dan saat itu ada kesempatan dari para murid ingin menaikkan Yesus ke dalam perahu, ke atas perahu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Sampailah di pantai. Koyok sampai itu loh. Nah, sudah merasa lega, ada Yesus sudah sampai ke itu, sudah sampai pantai itu ya. Sampai di pantai. Itu berarti apa yang dialami oleh para murid? Kedatangan Tuhan Yesus ternyata menyelamatkan mereka. Coba teman-teman bayangkan ketika badai, Yesus tidak datang lebih. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang setia, Dia datang tepat pada waktunya dan memberikan keselamatan kepada para muridnya. Ini luar biasa. Apa hanya berhenti situ, Pak Sedioko? Gitu ya. Enggak. Ternyata remaja gereja juga bisa diterpa badai. Ya. Kok bisa, Pak? Iya. Teman-teman remaja ini kan ada yang SMP, ada yang SMA kelas 1 ya. SMP. Ya, sekarang kan ini masanya masa daring. Sudah masuk sekolah berapa hari, berapa minggu? 2 minggu ya. Besok 3 minggu ya. Ya. Kita menyadari sebagai makhluk sosial butuh teman, ya. Kalau kita di sekolah, teman-teman ya, kita ketemu. Tapi sekarang dengan online bagaimana? Ya. Makhluk sosial itu kita butuh orang lain seperti itu. Kita akan bertemu, berinteraksi, beradaptasi. Kalau sebelum pandemi masih SD, kita ketemu, bisa salaman, kita bisa tus, ya, kita bisa macam-macam. Tapi sekarang dalam dunia maya ini kita diajak untuk bertemu, berinteraksi, beradaptasi sampai langsung tidak bisa hidup sendiri, ya. Ya tentu ada namanya kerikil-kerikil tajam. Kok bisa? Ya bisa saja. Misalnya sekarang kita ngontak teman pakai WA. WA ini dijawab-jawab sama teman-teman. Aku jengkel lagi piye ya segala macam. Tapi bisa WA lalu jawabnya tidak menyenangkan. Nah, biasanya jadi kerikil. Pak, kerikil tajam itu apa, Pak? Ya menyakitkan dulu ya. Kadang kan menyakitkan toh. Ya, menyakitkan apa saja, teman-teman? Ya ketika kita belajar, ya remaja kan sekarang mencari jati dirinya. Ya. Dari awal mengenal berbeda jenis seperti itu, cowok cewek gitu kan. Ya, di keluarga bisa juga ya. Aku tuh capek. Disuruh nyapu nggak mau, capek. Padahal kerjanya apa?
Iya Pak, capek, mataku capek karena ada di depan laptop terus sekolah gitu ya. Mungkin di kita bergereja ya. Bergereja seperti sekarang ini kita pakai Zoom ya. Kalau kita nggak buka wajahnya ya, Mbak Yas nggak ngerti tadi ini sopo ya gitu ya. Tapi kan itu juga jadi kendala kan. Jadi tadi ya maksudnya kendala. Iya Pak, karena pakai kuota Pak. Ya tidak apa-apa, yang penting melu ibadah, dengar ke suara. Nanti kalau disuruh on cam buka kamera, buka pas foto ya, tidak apa-apa ya seperti itu. Tapi kalau pakai wifi, ya dibuka wae ra masalah gitu ya. Itu ya. Dan itu juga, nah itu tadi temanku sopo ya, teman saya ketika buka kamera kan jelas seperti itu. Apalagi Pak Setioko, ini sopo ya gitu ya. Oh, jeli, oh Filipi ya tadi sebut Mbak ya Filipi. Filipi itu siapa ya? Apa anaknya Pak Baskoro atau ada yang lain lagi ya? Nah, itu kan Pak Setioko tahu. Nah, itu. Jadi kadang di sini teman-teman kita akan bertemu ya bermasyarakat. Bermasyarakat ya Pak Setioko ya tadi di masa kita kalau kita mau main ke tetangga aja sekarang nggak boleh harus di rumah gitu kan. Itu juga badai tantangan. Loh Pak di rumah kayaknya pusing Pak. Nah, segala macam. Nah, itu yang terjadi. Apa yang terjadi berikutnya? Ada kebimbangan, ya, galau. Kan remaja-remaja gue gitu toh, bimbang, galau, pulsane entek, ya, wifi ini rong dibayar, galau. Aduh, Pak, iki besok sekolah piye Pak, segala macamnya. Nah, itu yang terjadi itu remaja. Nah, hal-hal semacam ini bisa dikatakan sebagai badai, teman-teman. Iya, Pak Sioko bisa menyebut itu badai, ya toh. Ketika kita ada gangguan, ada hati kita nggak enak, itu badai juga seperti itu. Bisa diartikan badai. Tidak harus badainya seperti tadi, naik perahu tadi, seperti itu. Sehingga iman remaja bisa juga diterjang badai. Apa? Kapan? Dan apa solusinya ketika terjadi badai itu? Ya. Pak Joko mengatakan kapan remaja bisa terjang badai? Setiap saat. Tadi dengan cerita tadi toh, ketika WA, ketika di rumah suruh kan sekarang pelajarannya kan tidak full kan, ya toh. Pak pusing Pak pelajarannya, gurunya cuma pakai itu suruh kerjakan begini ya, seperti itu. Itu bisa menjadi badai. Aku nggak mau, ya, bisa juga jadi badai. Tadi imannya jadi turun lagi. Setiap saat kita bisa diterjang badai itu. Maka apa yang terjadi teman-teman? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap teguh, bertumbuh dalam Kristus, berakar dalam Kristus dan berbuah. Teman-teman masih ingat ya, sebuah buku judulnya Dihambat, Bertumbuh, Berakar, dan Berbuah. Di tengah tantangan seperti ini, ya ingatlah, tadi Tuhan Yesus tadi pada murid-muridnya, Tuhan itu setia. Dia hadir tepat pada waktunya. Dengan kuasanya menolong para murid-murid. Maka murid teman-teman harus yakin. Di saat itu juga Tuhan akan hadir menolong. Nah kalau begitu, sekarang panggilan bagi remaja apa? Berdasarkan firman Tuhan tadi, teman-teman remaja dipanggil sama Tuhan. Yang pertama iman. Teman-teman remaja punya iman di sini iman ya, punya iman. Ternyata iman ini tidak bisa berdiri sendiri. Iman ini tidak bisa dibiarkan. Tapi iman ini harus apa? Dipupuk. Dipupuknya pakai apa Pak Joko? Ya seperti ini, sore-sore ini, minggu sore ini kita persekutuan ibadah remaja ini pupuknya. Hanya pupuk saja Pak Joko? Enggak, butuh air disirami gen seger gitu ya. Nah, kalau begitu apakah iman ini bisa diartikan seperti pohon, tanaman, bunga? Ya, kalau kita di rumah itu punya bunga yang mahal-mahal kan ada ya. Mungkin Bu Evi juga punya tanaman yang mahal-mahal disirami. Teman-teman di rumah pasti punya bunga ya. Bunga itu mesti dipupuk, disirami. Artinya apa? Iman itu seperti tanaman yang terus bertumbuh, perlu perawatan. Ya. Ketika perlu dirawat, ketika dirawat terus ketika ada badai, imannya akan bisa naik terus begitu.
ya. Maka apa? Iman itu perlu dirawat. Caranya bagaimana tadi? Nah, caranya ini tadi. Yesus, yang dikehendaki Yesus apa? Ini. Ya. Jadi menghendaki apa pada remaja? Ini. Ya. Yang pertama apa? Remaja harus melekat kepada Yesus. Mboten pareng ngucul gondelan Gusti Yesus. Ya. Kenapa? Sekarang ini kita pakai alat-alat canggih itu ya. Jadi harus melekat pada Tuhan Yesus. Apa hanya itu saja Pak John? Tidak hanya melekat saja, tapi teman-teman remaja harus rajin membaca Alkitab. Berapa hari Pak? Sehari berapa pasal Pak? Terserah. Terserah gimana Pak? Yo boleh 2 pasal, 1 pasal, atau 10 ayat ya boleh, silahkan. Ya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya tadi ini loh, dipupuk tadi loh. Seperti tanaman itu kita baca firman Tuhan, itu berarti seperti dikasih pupuk, dikasih air, tanahnya jadi gembur, hati kita jadi gembur, iman kita jadi mantap. Gitu. Hanya baca tok Pak? Ora, harus pakai berdoa. Baca firman Tuhan juga berdoa. Membaca firman Tuhan dengan berdoa juga. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Ya. Siapa yang mau mandi berdoa? Ayo. Mandi juga berdoa loh ya. Terima kasih Tuhan, air pame enggak mati. Itu enggak apa-apa toh. Ini air pame mati, main yang gereja. Mesum-suman. Alah Pak, enggak usah mandi Pak, cuci muka Pak. Gitu ya. Nah itu. Rajin berdoa. Baca firman Tuhan, rajin berdoa. Berhenti situ Pak? Enggak, masih ada satu lagi. Apa Pak? Yang terakhir apa? Berefleksi tiap hari. Maksudnya piye Pak? Oh ya, tadi pagi saya bangun tidur, matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan, sudah bisa bangun, membuka mata, masih bisa bernapas, masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas. Ini berkat yang luar biasa. Mensyukuri berkat Tuhan. Bisa makan, bisa ibadah hari Minggu bersama keluarga, lewat Zoom, lewat YouTube, ya, live streaming, ya, bersyukur. Sorenya bisa ibadah remaja, bersyukur. Dengan begitu imannya semakin mantap. Ketika ada badai, imannya tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang luar biasa. Maka kita menjadi remaja gereja Kristen Jawa Semarang Barat harus memiliki iman yang tahan banting. Iman yang kuat di tengah badai pandemi ini harus kuat, ya. Imannya harus kuat, semakin kuat. Semakin kuat imannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus, ya, untuk teman-teman remaja Gereja Kristen Jawa Semarang Barat. Tuhan memberkati para remaja. Amin. Ya. Diberikan kesempatan buat remaja untuk masuk dalam saat teduh. Nanti Pak Sedioko akan mengajak teman-teman untuk berdoa syafaat. Silakan teman-teman untuk berdoa, mengambil saat teduh sebentar. Ya, nanti Pak Sedioko akan mengajak untuk berdoa syafaat sambil Pak Sedioko stop ya. Oke. Oke. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih sore ini kami semua remaja Gereja Kristen Jawa Semarang Barat mendapatkan berkat anugerah yang sungguh indah. Boleh belajar dari pengalaman para murid yang mengalami diterjang badai. Ternyata mereka semua tetap setia kepada Tuhan Yesus.
Tuhan yang setia menolong, memberkati tepat pada waktunya. Kami rindu Tuhan sebagai remaja gereja, ingin memiliki iman yang kokoh, iman yang berakar, supaya kami semua, para remaja-remaja bisa jadi contoh teladan di dalam kami menjalani hidup di masa pandemi. Di mana kami harus belajar, bersekolah, berstudi, juga dari rumah masing-masing. Berkati kami. Beri semangat kami semua. Beri kesehatan buat kami semua. Agar kami semua sebagai remaja, gereja, bisa jadi contoh teladan. Di sekolah, di masyarakat, maupun di keluarga. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kepandaian, kepintaran, supaya kami boleh mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dengan cara online ini. Kami yakin Tuhan menolong memberkati seperti Tuhan menolong memberkati para murid yang diterjang badai. Dan ketika kami melalui badai itu, kami juga percaya Tuhan menolong memberkati. Tuhan menuntun memberkati, menolong kami semua. Itu menjadi keyakinan kami. Kami ingin dekat padamu Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat untuk orang tua kami yang mendidik kami, yang menemani kami, yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati kesehatan, memberkati keluarga kami, supaya orang tua kami pun hidup damai, tenang, dengan senantiasa diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan menolong memberkati orang tua kami, keluarga kami. Berikan damai sejahtera-Mu. Kami juga ingat untuk kakek nenek kami. Berkati mereka semua Tuhan. Kami juga ingat untuk saudara kami, ada teman kami, ada warga gereja kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan buat mereka. Kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang sudah lanjut usia, kakek nenek kami, opa, oma, kiranya Tuhan berikan semangat supaya oma, opa tetap percaya pada Tuhan Yesus, meyakini Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat hidupnya. Dan dengan demikian, opa, oma, dan siapapun para lansia tetap yakin bahwa Tuhan Yesus memiliki cinta kasih dan kesetiaan. Saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk komisi remaja yang mendampingi kami dalam ibadah ini melalui media Zoom. Berkati komisi remaja, berkati komisi-komisi yang lain, berkati juga majelis gereja, supaya kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati kota Semarang, berkati untuk pemimpin bangsa negara kami, supaya bangsa negara kami boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami semua boleh hidup damai, hidup sehat, hidup dengan tenang, karena berkat campur tangan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami minta kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan memberkati dengan baik. Karena Engkau adalah Allah kami, Juru Selamat kami, yang telah mengajar pada kami tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya silakan Mbak Yas. Baik, terima kasih untuk firman-Nya Pak Silko. Oke, teman-teman, dari firman yang telah Pak Silko sampaikan saat kita diterjang
diterjang badai di dalam hidup kita, kita tetap harus percaya kepada Tuhan, tetap teguh dan tumbuh, dan kita sering berjalannya waktu selalu membuat iman kita harus dirawat ya teman-teman. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mengaku iman rasuli dengan sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang Maha Mbak Iyas masih di mute, Mbak Iyas. Masih di mute. Oh ya, maaf. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan yang akan kita dasari dengan Injil Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Yang akan saya bacakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwa. Oke, sebelum kita berdoa, persembahan dan penutup, ada beberapa pengumuman untuk minggu depan. Ibadah remaja tidak ada, tapi teman-teman diharapkan untuk mengikuti ibadah keluarga yang bisa live streaming teman-teman bersama keluarga. Dan untuk minggu depannya lagi, 2 minggu besok,
teman-teman bisa mengikuti ibadah remaja selanjutnya. Dan untuk nanti selesai ibadah, jangan leave dulu, kita seperti biasa foto dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa persembahan dan penutup. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, karena firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarkan persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami, bagi orang-orang sekitar kami Tuhan, supaya persembahan ini dapat tersalurkan dengan baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Engkau saja yang akan melindungi kami dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Sedioko. Terima kasih untuk teman-teman remaja yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah untuk teman-teman yang belum dapat bergabung dengan kami, untuk ibadah selanjutnya dapat bergabung dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman remaja, ibadah remaja sore ini akan segera berakhir. Dan tentu, tadi seperti Bapak Sedioko, Tuhan menghendaki supaya teman-teman remaja senantiasa melekat pada Tuhan Yesus, senantiasa dekat pada Tuhan Yesus. Bisa menjadi garam dan terang dunia, bisa menjadi contoh teladan dimanapun berada. Imannya mantap, imannya kuat, dan bisa mengajak yang lain yang belum datang di ibadah ini, supaya 2 minggu lagi kita bisa bertemu dalam ibadah remaja. Untuk itu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jangan leave dulu ya teman-teman. Kita ambil foto dulu ya. Ambil foto dulu. Ayo on cam. Yuk. Ya, minggu besok perjamuan ya. Jangan lupa ya. Melu foto. On cam, Mas. Ya, jangan lupa minggu besok perjamuan ya. Siapa? Ya, siap. Ya. Aku hitung ya. Bentar. Oh, ya. Itu yang belum on cam nih. Ayo, on cam dulu. Udah. 1, 2, 3. Lagi. Action. 1, 2, 3. Sampun. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ya. Terus. Sampai.